depannya, membalikkan badan dan bilang, Bu Haji, ini berasnya. Maksudnya apa ini berasnya? Ini beras apa kan Bu Haji kayak gitu. Bu Haji ambil beras, diterima lah ibaratnya, sekarung beras diterima. Yang dilihat itu berasnya mah bener-bener beras tapi bercampur dengan darah. Loh, kok ada darahnya Kang? Ini beras apa? Bu Haji melihat wajah si sosok pria itu. Melihat wajah sosok pria, ternyata itu Mbah Wiryo. Awal mula kejadian ini sudah lama sebenarnya kejadian ini. Pas waktu kelas 6 SD. Seingat saya tuh kejadian hari Jumat sore jam 5-an lah. Pas waktu itu saya dan teman-teman, biasakan anak-anak seusia itu suka bermain sepak bola. Nah, sini notabene kampung, kalau main sepak bola itu bukan di tempat rumput atau di stadion. Di sini memanfaatkan lingkungan yang agak luas. Nah, di kampung tempat yang luas itu ada di pabrik penggiling padi, atau bisa dibilang itu slab padi buat dijadiin beras. Kita bermain di pukul jam 3 sore karena sudah sedikit adem tempatnya, dan tempat itu buat menjemur padi pun sudah diambilin semua atau sudah diberesin lah. Kita bermain sepak bola sama teman-teman, nggak ada masalah. Itu kita sampai jam 5 sore atau sudah waktunya untuk pulang lah. Kalau orang kampung tuh bilangnya surup atau mau menjelang maghrib. Kita bermain, kita selesai istirahat. Di sini kan lingkungannya di lingkungan pabrik penggiling padi. Pasti banyak keluar masuk orang yang membawa padi untuk dijadiin beras. Ada yang pakai truk, ada pakai pickup, ada pakai sepeda motor juga. Pas waktu kita istirahat, kita selesai main sepak bola, si petugas penggiling padi pun sudah waktunya mau pulang, sudah beres-beres semua, dan pintu untuk mesin penggiling padi pun sudah ditutup. Itu bukti kalau ini sudah waktunya pulang lah ibaratnya. Ada satu pelanggan, ini disebut aja Bu Haji. Biasanya kan ini memang orangnya tuh terkenal di situ juga, sering melakukan penggilingan padi di pabrik ini. Sebut aja Bu Haji datang menggunakan sepeda motor. Dia membawa 2 karung padi atau 2 karung gabah untuk diselebkan. Bu Haji masuk, kebetulan itu pun sudah tutup. Karyawannya pun bilang, aduh Bu, terlambat, ini udah tutup, udah waktunya pulang, gimana kalau besok aja kita kerjakan penggilingan padinya. Nah, Bu Haji ini sedikit ngotot atau sedikit memaksa lah, aduh Kang, mbok yo diselake ibaratnya, aduh Mas, coba di giling sekarang nggak apa-apa, karena besok ini mau saya bawa ke kota. Nah, itu ungkap Bu Hajinya. Nah, mau gimana lagi, ini posisi udah mau tutup. Bu Haji terus memaksa dan bilang, ya sudah nanti saya kasih uang rokok. Nah, ungkap Bu Hajinya. Petugas seleb padi atau pekerjanya itu akhirnya membuka lagi pintunya dan melakukan penggilingan. Meskipun tuh hanya 2 karung, tapi itu karung-karung besar yang kemungkinan ukuran 50 kilo ke atas. Petugas tuh ada 2 orang, bisa sebut Mbah Wir, meskipun dia tuh masih muda, tapi sering disebut Mbah Wiryo, itu sekitar 50 tahun usianya. Yang satu tuh Kang Slamet. 2 petugas itu melayani Bu Haji untuk penggilingan padi. Yang satu Kang Slamet itu menjaga keluarnya padi pas waktu diseleb, dimasukkan ke mesin itu kan keluar berupa beras. Itu Kang Slamet itu tugasnya untuk mewadahi beras itu. Nah, sedangkan di Mbah Wiryo ini tugasnya ambilin gabah untuk naikin ke atas mesin atau menuangkan ke lubang mesin itu kan supaya bisa digiling.
Kegiatan berlanjut, Mbah Wiryo ambil satu ember untuk dimasukkan gabahnya, kemudian diangkat pakai naik tangga kecil lah, naik ke atas supaya bisa dimasukkan ke mesin gitu. Sekali dua kali kegiatan tidak ada masalah. Di sini ada Kang Slamet itu bilang, "Mbah, tak gantiin ya, siapa tahu ini kecapean, masalahnya kan tugasmu sangat berat, agak angkat ke atas." Mbak Wirnya bilang, "Gak usah nanggung, cuma 2 karung, biar aku saja cukup." Ya sudah, diabaikan. Kang Slamet pergi ke belakang untuk ambil karung buat isi beras. Mbak Wiryo masukkan gabah ke ember, kemudian naik ke atas lagi untuk menyelesaikan 1 karung pesanan Bu Haji. Setiba naik ke tangga, ke lubang mesin beras, Mbak Wiryo kan posisi menuangkan ember gabah itu dituangkan. Entah kenapa tiba-tiba ember yang dibawa Mbah Wiryo itu terjatuh, buah. Dan Mbah Wiryo sempat bilang, "Wah, tolong," bilang kayak gitu. Belakang Samet posisi di belakang, nggak begitu ngeh atau menghiraukan. Yang dia dengar tuh ada suara buah, itu kayak suara ember jatuh, dan suara Mbah Wiryo minta tolong. Aku kira itu apa. Kang Slamet tuh lari untuk melihat. Yang dilihat pertama itu ember yang jatuh. Ini kan ember yang dipakai Mbah Wiryo untuk ambil gabah. Terus dia lihat ke atas, karena posisinya di atas. Mbah Wiryo sudah berada di lubang slab itu, posisi tangan tuh masuk ke lubang slab, mesin slab itu. Mbah Wiryo posisi udah pingsan atau nggak sadarkan diri. Sontak Kang Slamet itu naik ke atas untuk membantu. "Mbah, ada apa mbah? Mbah ono mbah, ono apa mbah? Kok teriak-teriak?" Mbah Wiryo itu diangkat. Posisi Mbah Wiryo sudah gak sadarkan diri, dan tangannya yang masuk ke mesin itu, ke mulut mesin itu sampai ke sini itu hancur, dan ada banyak darah di situ. Alhasil beras yang harusnya dimasukin ke karung itu penuh dengan darah. Itu rame karena ada teriakan seperti itu, minta tolong. Teman-teman saya dan teman-teman Bu Haji pun melihat, ada apa, pada lari semua. Ternyata ada kejadian kecelakaan Mbah Wiryo itu. Semua pada teriak, pada lari minta tolong ke warga. Warga pada datang untuk menolongi Mbah Wiryo itu. Karena posisi itu yang sudah parah, kita panggilkan ambulan untuk dibawa ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit, ambulan, ada penanganan medis itulah. Malam harinya semua warga di situ ada dapat kabar kalau ternyata Mbah Wiryo itu sudah meninggal. Meninggalnya di rumah sakit karena luka tangan itu parah, itu remuk dan banyak darah. Dapat kabar seperti itu, meninggal, akhirnya dibawa pulang ke kediamannya. Nah, di sini kediaman Mbah Wiryo itu satu lokasi di Selepan atau warga setempat lah. Beliau dikenal sebagai orang humanis atau sosialnya tuh baik. Setiap ada acara warga itu selalu datang. Makanya meskipun dia masih muda, usia 50, dipanggil Mbah. Itu maksudnya kalau di kampung, Mbah itu sapaan orang yang dituakan atau orang yang dihormati. Warga pada datang ke rumah kediaman untuk melakukan kegiatan pemakaman lah. Yang ada pengajian juga, ada persiapan untuk melakukan pemakaman. Pemakaman dilakukan waktu itu juga atau malam hari, selesai sekitar jam 10 malam, selesai pemakaman. Warga semua pada pulang, lanjutkan keesokan harinya, yaitu untuk tahlilan 7 hari di kediaman Mbah Wiryo. Kegiatan tahlilan di banyak warga yang datang karena orangnya memang sangat baik juga di halaman atau di kampung itu. Rame, banyak orang yang tahlil dia, banyak yang ngajiin dia juga.
Waktu 7 hari meninggalnya itu tidak ada kejadian apa-apa atau aman-aman saja. Di sini mulai ada kejanggalan atau suatu keanehan setelah selesai 7 hari pemakaman atau 7 hari tahlilan. Itu selesai hari ke-8 sampai ke-40. Itu banyak kejanggalan yang sedikit aneh juga. Masalahnya ini udah masuk ke teror masalahnya. Tak hari ke-8 si Bu Haji, ya ini yang kemarin memaksa untuk melakukan penggilingan. Bu Haji ini kejadian malam di rumahnya Bu Haji. Sekitar pukul jam 11, semua keluarga di Bu Haji ini sudah pada tidur atau aktivitas istirahat lah. Lampu rumah pun sudah dipadamkan semua, tinggal lampu halaman atau depan rumah. Pukul jam 11 atau sekitar jam 12 terdengar suara ketok pintu. Ketok itu 2 kali. Bu Haji sontak dengar, ini jam berapa kok ada yang bertamu, bilangnya kayak gitu kan. Bu Haji turun dari tempat tidur menuju ke pintu depan untuk membuka. Siapa sih ini yang jam segini kok ada yang untuk pintu. Dibuka pintunya, dilihat ada orang di depan. Ini posisi orangnya ini menghadap ke depan atau membelakangi pintu. Jadi Bu Haji kalau buka pintu melihat dia posisinya membelakangi. Ini sosoknya cowok masalahnya, pria. Ditanyain, Kang, onopo, Mas ada apa, itu kan. Nggak dihirukan atau membalik muka juga enggak. Kang cari siapa, ngono. Kamu tuh cari siapa? Si pria itu, sosok pria itu kemudian balik badan pelan-pelan tuh, posisi kan agak redup di lampu depannya, membalikkan badan dan bilang, Bu Haji, ini berasnya. Maksudnya apa ini berasnya? Ini beras apa kan Bu Haji kayak gitu. Bu Haji ambil beras, diterima lah ibaratnya, sekarung beras diterima. Yang dilihat itu berasnya mah bener-bener beras tapi bercampur dengan darah. Loh, kok ada darahnya Kang? Ini beras apa? Bu Haji melihat wajah si sosok pria itu. Melihat wajah si sosok pria, ternyata itu Mbah Wiryo. Mbah Wiryo atau orang yang korban kecelakaan tadi yang disuruh Bu Haji itu. Sontak Bu Haji terus teriak, lempar beras itu. Teriak masuk ke dalam rumah. Suami dan anaknya pun ikut bangun, ikut menanyakan, ada apa Pak? Ada apa Umi? Biasanya kayak gitu juga. Ada apa Ibu? Kok kamu teriak-teriak ketakutan, ada apa? Itu loh Pak di depan. Itu Mbah Wir ya gitu. Mbah Wir apa? Maksudnya apa nih? Depan tuh loh ada Mbah Wiryo. Yang bener Bu, suaminya bilang kayak gitu. Mbah Wiryo kan meninggal kemarin, ini udah 8 hari. Mbah Wiryo terus kayak gitu. Suami ke depan untuk mengecek, kok istri dari depan habis buka pintu kok teriak-teriak. Dia mengecek ke depan, itu tidak ada apa-apa, hanya ada berceceran beras yang dari karung itu karena sudah dilemparkan Bu Haji. Kok adanya beras tapi orangnya yang dimaksud Mbah Wir itu nggak ada. Suami masuk ke dalam, Bu nggak ada apa-apa, kamu tuh ngikut atau gimana? Makanya kalau mau tidur tuh berdoa dulu. Enggak Pak, tadi itu bener, itu Mbah Wir Pak. Dia tuh ngetok pintu terus saya buka kan. Terus dia ngasih aku sekantong beras. Dia tuh bilang, Bu Haji, ini beras yang dipesan. Ya saya terima, aku kira ini siapa kan. Saya terima, kok beras itu ada darahnya. Kemudian saya lihat ke wajah pria ini, ternyata Mbah Wiryo Pak. Itu ucap Bu Hajinya. Kejadian itu sudah dilupakan atau ya udah kamu tidur lah, gak usah mikir macam-macam, mungkin kamu tuh kecapean atau itu, masa orang meninggal kok bisa datang ke sini, ya sudah gak usah dipikirkan. Esokan harinya sempat ada kabar yang biasalah kalau ibu-ibu suka ngumpul atau gimana, sering Bu Hajinya ini curhat ke warga,
bilang kalau semalam didatangin sama Mbah Wiryo. Warga pun masih nggak percaya lah, masa sih orang meninggal bisa bangun lagi, kan kasarnya gitu. Ya, tapi saya ini yakin tuh Mbah Wir. Masalahnya saya bawa beras yang dikasihkan ke saya lempar. Keesokan harinya masih ada bekas berasnya itu. Ya warga bilang, ah sudahlah kamu ngikut paling gitu kan, diabaikan. Kejadian di malam berikutnya, karena ini di kampung, sering ada mengadakan pos ronda atau jaga malam. Biasa warga bergilir lah setiap RT 3 hari, 3 orang, 3 hari lagi 3 orang untuk menjaga itu. Pas waktu momen malam ini seharusnya tuh waktunya Mbah Wiryo untuk bertugas atau bergantian menjaga pos lah sama teman-temannya 2 orang, karena Mbah Wir ini sudah nggak ada, yang menjaga malam itu hanya 2 orang. Menjaga di pos satpam atau pos kampling warga situ, aktivitas seperti biasalah, berjaga sambil minum minuman kopi dan kegiatan keliling kampung dilakukan. 2 warga itu, yang satu itu yang Kang Slamet itu, yang satu temennya warga lagi, terus yang 3 seharusnya Mbah Wiryo, karena nggak ada berarti yang menjaga kan 2. Kang Slamet dan temennya itu waktunya ke patroli atau keliling kampung biasanya sambil bawa kentongan. Biasa kan setiap kita lewat ke rumah warga pakai kentongan satu, tak itu tujuannya ini waktunya aku keliling, maksudnya kayak gitu. Keliling kampung tidak ada masalah, semua aman, kemudian yang 2 itu petugas penjaga kampung itu datang ke pos lagi kan supaya beristirahat. Sebelum sampai ke pos, dari kejauhan Kang Slamet sama temennya itu melihat ada orang di pos. Ya dikiranya itu bapak-bapak warga yang lain untuk membantu menjaga lah, ibaratnya untuk nemenin, kemungkinan nggak bisa tidur atau gimana. Mukanya nggak kelihatan karena kejauhan. Masalahnya kan dia posnya duduk dan menghadap ke beda arah. Dilihat dari jauh kayak ada orang nih di pos, ini siapa kan, padahal kita kan cuma 2 orang, ya mungkin bapak-bapak samping itu biasa buat nongkrong nggak bisa tidur kan. Disamperin, lihat-lihat, kayaknya kita tuh kenal, sepertinya saya tuh kenal tuh, ungkap Kang Slamet itu, kayak aku pernah lihat orang ini. Dilihat semakin dekat, dia langsung notice, ini kan Mbah Wiryo. Nah, teman yang satu, yang bener aja, coba kita cek lagi, Mbah Wiryo kan sudah nggak ada. Datengin ke pos, dilihat emang itu Mbah Wiryo. Posisi dia duduk, wajah datar, pucat. Kang Slamet tuh langsung bilang, Mbah ngapain di sini? Mbah ngapain? Mbah Wiryo terus bilang, kan aku jaga pos ronda mas, ini kan tugasku sama kamu kan, ini kegiatanku setiap malam kan, kayak gitu juga, ini giliranku. Loh Mbah, kamu kan sudah gini, kamu kan sudah meninggal Mbah, kenapa kayak gini? Terus sontak Mbah Wiryo memalingkan muka, melihat ke Kang Slamet itu, dengan wajah datar dan wajah pucat. Sontak Kang Slamet sama temennya lari dan teriak, Mbah Wir. Dikira apa, warga-warga pada bangun, pada buka pintu lah. Kang, ada apa Kang? Ono apa Kang? Dikira ada maling atau apa kan, kok teriak-teriak. Enggak Pak, itu Mbah Wir. Maksudnya apa? Mbah Wir apa? Itu di pos ada Mbah Wir itu. Yang bener, Mbah Wir kan sudah lama nggak ada kan, baru aja kemarin 7 hari. Iya Pak, tapi itu Mbah Wir. Dia tuh, ini kan malamnya Mbah Wir itu menjaga bareng-bareng saya. Dan saya cuma 2 orang, ternyata Mbah Wir itu sudah nunggu di pos itu. Oh yang bener. Warga rame-rame datangi pos. Dan seperti biasa tidak ada sama sekali yang namanya Mbah Wiryo. Tapi Kang Slamet tuh kukuh, ini bener atau tadi ada Mbah Wir itu udah bilang sama temen ini.
sama teman yang satunya, emang ini Pak Wir yang datang ke sini dan menjaga pos, katanya ini kan tugas saya juga, bilangnya kayak gitu. Dicek udah nggak ada sosok Mbak Wirnya itu. Warga masuk ke rumah masing-masing. Si Kang Slamet sama temennya akhirnya nggak jadi melanjutkan pos jaga malam. Akhirnya beliau pada pulang ke rumah masing-masing. Hari demi hari ganti penjagaan, itu tidak ada kegiatan apa-apa karena ada info karena kakak itu kalau Mbak Wirya tuh sering datang ke pos satpam. Akhirnya tidak ada penjagaan di kampung tuh semakin hening karena ada isu seperti itu. RT setempat atau warga dikumpulin, ya sudah karena penjagaan ini nggak ada yang berani jaga pos, kita jaga rumah masing-masing saja ya. Kegiatan ini ditunda dulu sampai ada kondusif atau keadaan sudah aman. Karena RT sudah bilang seperti itu, warga ikutlah, ibaratnya ya sudah saya jaga ke rumah masing-masing, kegiatannya diperaikan dulu atau ditiadakan. Ada salah satu warga, ya ini Kang Slamet, keluarganya Kang Slamet. Pukul jam 9 malam sudah gak ada kegiatan atau lagi ngumpul-ngumpul di rumah lah. Anaknya sudah pada tidur, Kang Slamet sama istrinya di rumah sambil nonton TV karena jam 9 belum bisa tidur. Kang Slamet bilang, "Bu, aku pingin kopi, tolong buatkan ya." Istrinya masuk ke dalam ke dapur untuk bikinkan kopi, mengaduk-ngaduk kayak gitu. Di belakang rumah, kayak tadi Bu Haji kan diketok pintu di depan. Nah ini di belakang rumah, istrinya mendengar ada suara ketokan pintu, dok 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 dok. Ya istrinya itu pasti, masa orang bertamu kok di belakang, kok gak sopan, kenapa gak di depan saja. Biasanya kalau orang bertamu kan pasti di depan, dihiraukan, siapa tahu mungkin orang iseng. Gedok lagi, dok 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 dok, siapa, tunggu, ucap istri Kang Slamet itu. Istri Kang Slamet ke belakang untuk membuka pintu. Siapa mas? Seperti tadi yang dilihat Bu Haji, posisi kan membelakangi, yang dilihat istri Kang Slamet itu sama, membelakangi. Mas cari siapa? Bilang nggak gitu. Kok diam saja, Kang, boleh isopo Kang, kok wengi-wengi men. Ya ucap istri Kang Slamet kayak gitu. Sosok yang ngetok-ketok pintu akhirnya membalikan badan. Seperti kayak Bu Haji itu, membalikan badan dan membawa karung beras. Nyoh, iki kanggo Slamet. Ini buat Slamet atau suamimu. Iku apa Kang? Istri bilang kayak gitu Kang. Ini buat suamimu, buat Slamet. Yang dimaksud itu beras buat Kang Slamet itu. Diterima istri, dilihat karena posisi gelap juga, dilihat ternyata beras itu ada darahnya juga. Sontak istri Kang Slamet lempar beras itu sambil teriak, mas, 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 tolong mas, gitu kan. Ono apa dek? Kang Slamet bilang kayak gitu. Ono apa? Iku loh. Ono apa iku loh, beras? Beras apa yang dimaksud tuh? Takutnya stok berasnya dimakan tikus atau apa kan? Ada tikus ya di gudang beras? Enggak mas, di belakang pintu rumah itu beras. Mbah Wiryo bawa beras, maksudnya kan itu. Masa sih Mbah Wiryo bawa beras? Oh sing bener wae. Kang Slamet ke belakang untuk mengecek bener sing yang diucap istri itu, Mbah Wiryo ada di belakang. Berjalan dilihat ternyata nggak ada sama sekali, tetapi yang ada itu cuma hamparan beras atau ceceran beras itu. Oh, kamu kok buang beras di sini tuh buat apa? Ucap Kang Slamet ke istrinya. Enggak mas, enggak Kang, ini tuh tadi Mbah Wiryo. Jadi kan ada yang ngetok pintu, saya buka, aku kira itu tetangga, ternyata ada orang cowok bawa beras. Saya terima berasnya itu, tapi kok banyak darahnya. Saya ngelihat ke atas, ke wajahnya, ternyata itu Mbah Wiryo mas. Wah kamu tuh ngiku, makanya kalau udah waktunya tidur saja, gak usah kamu paksain untuk melek.
Akhirnya aktivitas itu ditutup pintunya, kembali ke depan TV atau melanjutkan ngopinya Kang Slamet itu. Keesokan harinya seperti biasa, istri Kang Slamet itu ngobrol sama ibu-ibu pas waktu beli sayuran. Diceritakan bahwa kejadian itu sama persis dengan Bu Haji. Aku kok didatangin Mbah Wiryo juga ya, dia membawa beras. Seperti ceritanya Bu Haji itu. Ternyata aku juga didatangin. Ini kenapa sih kok ada teror kayak gini? Warga pun semakin ketakutan dengan adanya cerita kayak gitu. Ketakutan terus lapor ke Bu RT. Biasa kan kalau ada sesuatu kegiatan, sesuatu hal yang hubungnya dengan kampung pasti lapornya ke RT atau ke Bu RT. Ibu-ibu lapor ke Bu RT bilang kalau kejadian ini kan sudah 2 kali Bu Haji sama istri Kang Slamet. Ini apa sih kok diteror sama Mbah Wiryo itu. Sontak warga datang ke rumah Mbah Wiryo. Ini bukan untuk memarahi keluarganya, tapi untuk mengkonfirmasi kalau kejadian di kampung tuh sudah 2 kali Mbah Wiryo tuh datang terus. Emang ini kenapa? Apakah ada pesan-pesan yang dulu pas waktu hidup belum dilakukan? Di keluarga pun nggak ada pesan apa-apa, Bu. Emang nggak ada ucap atau apa sebelum Mbah Wiryo tuh meninggal. Ya mungkin warga atau istri Mbah Wiryo tuh notice juga. Ya mau gimana lagi, Bu, ini kan suami saya Mbah Wiryo itu meninggalnya nggak wajar kan, karena kecelakaan kerja. Kemungkinan si arwahnya Mbah Wiryo itu belum terima kalau Mbah Wiryo itu sudah meninggal. Warga pada ngumpul terus berinisiatif, apa jangan-jangan Mbah Wiryo tuh minta sesuatu atau didoakan, sehingga banyak korban, banyak teror ya ke warga setempat. Ini maksudnya apa? RT sama warga sepakat kalau nanti pas waktu 40 hari kita adakan tahlilan di lokasi kejadian ya, atau di pabrik penggilingan padi. Kegiatan 40 hari jangan dilakukan di rumah tapi dilakukan di pabriknya atau pas waktu Mbah Wiryo meninggal. Warga setuju, sepakat, akhirnya kegiatan itu terjadi. Dilakukanlah tahlilan atau pengajian di tempat penggilingan padi itu. Ditemanin warga-warga setempat, memang ramai banget kejadian itu kan, pas waktu tahlilan. Sempat pas waktu tahlilan dimulai di dipimpin sama ustadz kampung setempat. Pengajian dilakukan, kegiatan sudah selesai. Ini waktunya untuk minum-minum lah, istirahat. Seperti biasa kalau habis pengajian tuh pasti ada hidangan yang datang kan. Hidangan atau minum-minuman. Terus Ustadz setempat tuh bilang, ya kita doakan tahlilan 40 hari ini supaya tidak ada teror lagi. Supaya Mbah Wiryo tuh tenang di sana juga. Habis bicara seperti itu, mesin penggiling padi itu otomatis berbunyi, menyala seketika. Nah sontak Kang Slamet tuh masih melihat, loh Kang kok nyala, emang kenapa? Bentar Pak, tak cek dulu. Siapa tahu itu otomatisnya nyala. Dicek ke posisinya off, loh ini kok saklarnya sudah off tapi menyala. Ya akhirnya dimatikan sama mesinnya dimatikan sama Kang Slamet itu. Sudah Pak Ustadz, ini sudah saya matikan, kegiatannya bisa dilanjutkan. Ya mungkin warga pun terkejut kan, melihat ke mesin itu kok bisa bunyi ya, padahal juga nggak ada kegiatan seleb padi ya gitu. Mungkin notisnya warga, mungkin ini Mbah Wiryo datang dan ikut pengajian. Akhirnya dia kasih kode untuk menyalakan mesin penggiling padi kayak gitu. Kegiatan 40 selesai, 40 hari selesai pengajian Mbah Wiryo. Aktivitas warga dah kembali normal. Penjagaan malam atau sekamping pun sudah diatur lagi. Dan kegiatan di selai padi itu pas waktu Mbah Wiryo meninggal, selama 40 hari selai padi itu ditutup,
nggak ada kegiatan itu kan pasti dikasih plan polisi kan. Biasanya kalau ada korban-korban kayak gitu sementara ditutup dulu. Alhamdulillah setelah 40 hari pengajian, penggilingnya padi aktivitasnya kembali atau dibuka kembali. Dan cerita seperti itu marak sering terdengar karena emang sampai buat teror lah, terdengar di desa-desa setempat pun juga mendengar juga, mengecek juga ke lokasi kejadian apakah benar ada kejadian seperti ini juga, bahkan sampai teror-teror ke Mbah Wiryo itu. Setelah selesai teror dari Mbah Wiryo sudah nggak ada, sudah kembali normal ya, ibaratnya itu Mbah Wiryo sudah tenang di sana lah, sudah damai, sudah menerima kalau aku memang sudah meninggal. Keluarga pun sudah menerima, mengikhlaskan, ibarat kata ya kejadian ini tolong jangan diungkit-ungkit lagi, apalagi pun sudah kondusif juga kan. Itu kejadian dulu pas waktu saya kecil atau pas waktu kelas 6 SD. Itu sepenggalan cerita horor dari saya. Ada kutipan yang harus kita pakai, harus kita ambil. Kalau emang sudah waktunya istirahat kerja, ya seharusnya emang istirahat, jangan dipaksakan untuk bekerja lagi. Meskipun pelanggan itu yang utama, pembeli ada raja itu memang benar, tapi keselamatan kita itu lebih utama. Jam segitu kan waktunya buat istirahat, sudah tidak ada aktivitas, tapi ini dipaksakan untuk melayani pelanggan, itu memang bagus, tapi resikonya kan seperti itu yang ditakutkan. Itu ya, mungkin untuk teman-teman bisa ambil hikmah di kejadian ini. Kita lanjut di episode berikutnya, episode cerita horor saya berikutnya. Itu ya, terima kasih.